Halo adik-adik, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ilham Pangestu dari Universitas Brawijaya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang peraturan. Sebelumnya, teman-teman atau adik-adik di sini tahu nggak peraturan itu apa? Jadi, peraturan adalah suatu hal yang harus ditaati atau dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih Kak harus ada peraturan? Dengan adanya peraturan, maka teman-teman akan menjadi tertib dan teratur. Lantas, kalau misalnya peraturan itu dilanggar seperti apa Kak? Kalau peraturan dilanggar, akan menimbulkan hal yang tidak baik dan akan merugikan orang lain. Contoh peraturan seperti apa sih Kak? Contoh peraturan banyak sekali kita temui. Di antaranya ada di sekolah, di rumah, di jalan, maupun di tempat umum. Yang pertama di sekolah, teman-teman harus menjaga kebersihan. Caranya, teman-teman bisa melaksanakan membersihkan kelas sesuai jadwal piket, ataupun teman-teman juga bisa membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan di sekolah. Peraturan berikutnya yang ada di sekolah adalah teman-teman harus menggunakan seragam sekolah, serta datang tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Peraturan yang berikutnya, teman-teman harus belajar di kelas dengan tertib. Tidak boleh ramai saat belajar di kelas. Contoh terakhir dari peraturan di sekolah adalah teman-teman harus menghormati Pak Guru atau Bu Guru. Terus bagaimana Kak kalau misalnya peraturan di sekolah dilanggar? Misalnya teman-teman datang sekolah tidak tepat waktu, maka itu akan merugikan teman-teman karena teman-teman akan ketinggalan pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Atau misal teman-teman tidak melaksanakan jadwal piket, maka kelas teman-teman yang harusnya bersih menjadi kotor. Teman-teman akan tidak nyaman belajar di kelas yang kotor. Bahkan teman-teman bisa sakit kalau misalnya belajar di tempat yang kotor karena pasti akan banyak kuman dan debu. Nah, selain peraturan di sekolah, ada juga loh peraturan di rumah. Contohnya apa sih Kak? Contohnya, teman-teman harus menghormati dan menaati orang tua. Teman-teman harus pamit ke ayah atau ke ibu sebelum berangkat ke sekolah. Contoh lainnya, di pagi hari, setelah teman-teman bangun tidur, teman-teman harus merapikan tempat tidur. Contoh peraturan di rumah yang lainnya, teman-teman harus rajin belajar serta mengerjakan PR. Dan yang terakhir, contoh peraturan di rumah adalah teman-teman harus menyikat gigi malam sebelum tidur. Lalu, apabila peraturan di rumah dilanggar, seperti apa, Kak? Contohnya, bila teman-teman tidak rajin belajar atau malas mengerjakan PR-nya, maka teman-teman akan mendapatkan nilai yang jelek. Bisa-bisa teman-teman tidak naik kelas. Atau, kalau teman-teman malas menyikat gigi atau lupa menyikat gigi di malam hari, teman-teman bisa merasakan sakit pada giginya. Nggak mau kan giginya sakit? Nah, selain di rumah, di sekolah, apalagi ya Kak? Ada lagi peraturan di jalan. Teman-teman mungkin sering lihat simbol ini. Jadi, simbol lalu lintas seperti gambar ini, yaitu P dicoret berarti dilarang parkir. Teman-teman di jalan, jika menemui logo seperti ini, teman-teman tidak boleh parkir di depannya. Ada juga lampu merah atau lampu lalu lintas. Nah, teman-teman sudah tahu belum maksud dari tiap lampu yang ada di lampu merah atau lampu lalu lintas? Warna merah artinya teman-teman harus berhenti saat berkendara. Warna kuning, teman-teman harus bersiap untuk berhenti. Dan warna hijau, teman-teman diperbolehkan untuk melanjutkan jalannya kembali. Seperti
Seperti itu teman-teman. Lalu kalau misalnya teman-teman tidak menaati lampu merah, apa yang terjadi? Misal, ketika lampu merah, teman-teman yang harusnya berhenti tetap jalan, maka bisa terjadi tabrakan loh teman-teman. Menakutkan kan? Selain di jalan, ada juga peraturan di tempat umum. Contohnya teman-teman harus mengantri kalau teman-teman di toko, di bank. Ini juga teman-teman lakukan saat teman-teman mau masuk kelas atau saat teman-teman mau keluar dari kelas. Kenapa sih harus mengantri? Kalau teman-teman tidak mengantri, maka teman-teman akan berdesak-desakan. Jadi begitu teman-teman, contoh peraturan di rumah, di sekolah, di jalan, dan di tempat umum. Jadi teman-teman harus menaati peraturan yang sudah ada agar semua orang bisa menjadi tertib dan teratur. Sampai jumpa teman-teman.